Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosamita Sherly Monika. Di sini saya akan membahas proposal skripsi mengenai pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis makromedia flash pada materi sistem gerak manusia kelas 8. Nah, bab pertama ada pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian. Nah, bab pertama pendahuluan. Nah, latar belakangnya, berkembangnya teknologi membawa potensi besar dalam mengubah cara seseorang untuk belajar, memperoleh informasi dan menyesuaikan informasi. Nah, dampaknya dari perkembangan teknologi tadi berdampak kepada proses pembelajaran, diperkaya sumber dan media pembelajaran seperti buku, teks, modul, film, slide, animasi yang berhubungan dengan dokumen lain dalam web. Nah, salah satu media pembelajaran yang dapat membantu pendidik dalam mengajar dan memfasilitasi proses pembelajaran yaitu pembelajaran interaktif berupa aplikasi makromedia flash. Nah, untuk itu peneliti mencoba mengembangkan media pembelajaran interaktif yang dapat memotivasi dan menyenangkan seperti makromedia flash yang dibutuhkan oleh guru dan peserta didik pada SMP kelas 8. Nah, rumusan masalahnya yang pertama ada bagaimana prosedur dalam mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis makromedia flash 8 pada materi sistem gerak manusia kelas 8. Yang kedua, bagaimana kelayakan media pembelajaran interaktif berbasis makromedia flash 8 pada materi sistem gerak manusia kelas 8. Nah, manfaat penelitiannya ini bagi siswa yaitu sebagai alat bantu pembelajaran dan menciptakan rasa tertarik dalam mempelajari materi dan mengatasi kejenuhan. Untuk bagi guru, penyajian materinya tidak monoton serta dapat mendorong guru menjadi kreatif. Untuk bagian sekolah, menambah media pembelajaran interaktif bagi mahasiswa sebagai informasi dan aspirasi bagi perkembangan penelitian. Nah, asumsi pengembangan yaitu guru mampu mengoperasikan komputer sehingga media pembelajaran yang dikembangkan dapat disampaikan. Nah, yang kedua, terdapat komputer yang memiliki spesifikasi minimal untuk menjalankan produk media pembelajaran yang dikembangkan. Yang ketiga, memiliki kelebihan dibanding media lainnya karena menggabungkan unsur teks, gambar, suara, animasi, dan video. Selanjutnya ada kajian pustaka. Nah, media pembelajaran menurut Kustandi adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar dan berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang disampaikan sehingga mencapai tujuan pembelajaran. Nah, tujuan menurut Chanakya yaitu mempermudah proses pembelajaran di kelas, meningkatkan efisiensi proses pembelajaran, membantu konsentrasi siswa dalam proses pembelajaran. Menurut Arsyad, media pembelajaran berdasarkan teknologi dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama hasil teknologi cetak, teknologi audiovisual, lalu teknologi berbasis komputer, terakhir teknologi gabungan. Nah, manfaat dari media pembelajaran sendiri yaitu memperjelas penyajian pesan dan informasi. Yang kedua, meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak. Yang ketiga, memberikan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa di lingkungannya. Nah, makromedia flash sendiri menurut Febrizia yaitu aplikasi yang digunakan untuk melakukan desain dan membangun perangkat presentasi publikasi yang terdiri atas teks, gambar, animasi sederhana, atau efek-efek khusus. Nah, karakteristiknya yaitu software desain animasi, lalu dapat dijalankan pada sistem operasi Windows XP dan 7. Nah, menu dasarnya ada menu bar, stage, panel, timeline, toolbox, atau toolbar. Nah, kelebihannya sendiri dapat membuat berbagai presentasi yang menarik, lalu dapat mengimpor berbagai jenis file di dalam library yang dapat digunakan dalam presentasi. Yang terakhir, pengaturan interaksi dokumen flash memiliki pengaturan sendiri yang terpasang seperti playback, stop, pause, and rewind presentasi. Nah, kelemahannya diperlukan usaha untuk membuat presentasi flash karena tidak mudah. Lalu, tampilan muka dari program flash tidak standar dan membingungkan user pemula. Lalu, materinya sistem gerak manusia yang terdiri
yang tersusun dari rangka, sendi, dan otot untuk menggerakkan tubuh. Alat gerak dibedakan menjadi pasif dan aktif. Nah, fungsinya memberi bentuk tubuh, melindungi organ vital yang ada dalam tubuh, menegakkan tubuh, dan lain-lain. Nah, secara umum rangka tubuh dibedakan menjadi dua. Ada skeleton aksial yang terdiri dari tengkorak, tulang belakang, tulang dada, rusuk. Nah, sedangkan skeleton apendikular tersusun dari anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Tulang berdasarkan zat penyusunnya dibedakan menjadi tulang rawan dan tulang keras, sedangkan berdasarkan bentuknya ada tulang pipa, tulang pendek, tulang pipih, dan tulang tidak beraturan, serta tulang sesamoid. Nah, menurut sifat geraknya, sendi ada sendi mati, kaku, dan gerak. Kalau otot ada gerak sinergis dan antagonis. Berdasarkan bentuk susunan dan cara kerja, otot dibagi menjadi 3, ada otot polos, lurik, dan jantung. Nah, kelainan pada anggota gerak sistem gerak pada manusia ada riketsia, skoliosis, artritis, fibrosis, dan lain-lain. Bab 3, metodologi penelitian. Nah, jenis penelitian yang digunakan adalah metode survei eksplanatori. Menurut Sugiono, metode survei adalah metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alami, bukan buatan, tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner. Nah, jadi penelitian saya mengedarkan kuesioner. Nah, subjek dalam penelitian ini yaitu ahli dan siswa kelas 8 SMP. Nah, ahli di sini ada 2, ahli media dan ahli materi. Nah, selanjutnya instrumen pengumpulan data ada lembar validasi ahli dan lembar angket respon. Nah, validasi ahli media dilakukan untuk menguji kelayakan media pembelajaran yang dilihat dari aspek tampilan dan program. Nah, lembar validasi ini berupa pernyataan dan berisikan saran dan komentar, serta rekomendasi perbaikan dari ahli media. Nah, ahli materi bertujuan untuk memperoleh data agar merevisi produk media pembelajaran tentang materi sistem gerak pada manusia berdasarkan saran dan masukan dari tim ahli. Nah, sedangkan lembar angket respon peserta didik digunakan untuk mengetahui tanggapan peserta didik mengenai pengembangan media pembelajaran ini serta untuk mengetahui kelayakan produk sebagai dasar untuk merevisi produknya. Menggunakan skala Likert. Nah, analisis data penelitiannya tadi ada data kualitatif dan data kuantitatif. Kualitatifnya tadi berupa saran dari beberapa ahli, sedangkan kuantitatifnya dari perumusan angka, skor angket, penilaian validator. Nah, ini adalah contoh analisis data penelitian. Kriteria validasi ahli. Nah, yang sebelah sini skor penilaian validator ahli. Kalau 4 sangat menarik, kalau 3 menarik. Jadi ketika dirata-rata dan mendapatkan nilai di antara 2,5 hingga 3,26 berarti cukup valid dan tidak ada revisi. Jika di bawah 2,5 maka harus melakukan revisi dan kurang valid mengenai aplikasi pengembangannya. Nah, untuk respon siswanya mempunyai 4 pilihan jawaban sesuai dengan pertanyaan. Setiap jawaban mempunyai nilai yang berbeda-beda dan menunjukkan tingkat kesesuaian media bagi pengguna. Seperti skornya ini, kalau sangat setuju positif bernilai 4, kalau sangat tidak setuju bernilai 1. Kalau kriterianya sama seperti tadi, kalau di atas 2,5 menarik dan sangat menarik. Sedangkan kalau di bawah 2,5 itu kurang menarik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.